Mohon dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Shadaqallahul azim. Tapi apa yang kita lakukan selama ini? Kita takkan pernah bisa berdoa kepada Allah sebelum kita beriman kepada Allah. Kita takkan pernah bisa berdoa kepada Allah sebelum kita masuk surganya Allah. Kita takkan pernah bisa berdoa kepada Allah sebelum kita berada di sisi Allah. Mari kita ungkap kesalahan kita di dalam berdoa selama ini. Selama ini kan kita hambanya hawa nafsu. Berarti kita selama ini berdoa bukan kepada Allah, tapi berdoa kepada hawa nafsu, kepada setan yang terkutuk. Apa buktinya? Di dalam doa kita takkan pernah menyaksikan Allah sebagai Tuhan yang kita mintai doa. Akan tetapi kita menghadap kepada apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cintai di dalam hati kita. Contoh, kita minta kesuksesan, pasti yang dihadap kesuksesannya ketimbang Tuhannya. Ketika kita pengen rumah, pasti yang diingat, yang dizikiri rumahnya, yang kita inginkan daripada Allah yang memberikan rumah. Kita memohon kesuksesan, kita menghadap kesuksesan itu daripada menghadap kepada Tuhan yang memberi kesuksesan selama ini. Itulah tanda bukti selama ini kita berdoanya hanya kepada setan, kepada hawa nafsu kita sendiri. Kenapa? Bagaimana mungkin kita bisa berdoa kepada Allah sementara hati kita ingkar kepada Allah? Lah, jeruk makan jeruk, hati kita ingkar dari Tuhan, kok minta kepada Tuhan? Pasti yang dimintai itu semua versi ala hawa nafsu nih, dewe-dewe. Jadi inilah bukti bahwa kita selama ini berdoanya bukan kepada Allah, tapi kepada syaitan yang terkutuk, yang berkuasa atas hati setiap manusia yang tak ada iman di dalamnya. Inilah bukti bahwa selama ini kita telah ada di dalam azab neraka, telah berada di siksa kubur, yang mana jiwa disiksa di dalam tanah yang berupa badan ini. Sampai kapan? Abadan abada, selama-lamanya, hingga waktu yang ditentukan kapan? Baiat.
kiamatlah waktu yang ditentukan, kiamatlah yang waktu yang ditentukan, matilah waktu yang ditentukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Katakan bahwa aku dekat siapa, sedekat apa Allah itu. Dekatnya Allah itu ketika diri kita sudah tidak jadi Allah lagi. Dekatnya Allah dengan diri kita ini ketika kita sudah taubat dari menjadi Tuhan. Dekatnya Allah itu di mana? Bila kita sudah memasrahkan kembali bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita. Itulah amanatullah, sudah dipersembahkan kepada Allah. Ya itulah dekatnya hamba dengan Tuhannya ketika hambanya sudah kembali kepada keadamannya yang di surga. Jadi kalau ingin masuk surga, jadilah Nabi Adam yang tak ada. Jadi bila ingin masuk surga, ya kawinkan lagi, ya nikahkan kembali antara Adam dan Hawa lewat kiamat, lewat baiat. Maka akan nyatalah surganya Allah itu. Apa lambang surganya Allah itu? Surganya Allah itu seluas langit dan bumi. Berarti kapan surga itu? Apakah nanti ketika kita di dalam tanah, ketika badan ini sudah kembali ke asalnya, ke Adam, maka tak akan ada lagi. Ya itulah surga itu. Bagi orang-orang yang sudah dipanggil Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seluruhnya kamu itu dariku, kata Allah, dan akan ku kembalikan kepadaku. Kapan? Ketika ada orang yang meninggal dunia, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berilah kain kafan putih kepada jasad-jasad yang suci itu. Itulah bukti jasad ini sudah suci. Suci dari apa? Suci dari pengakuanmu yang selama ini kau akui badan ini milikmu. Kalau sudah mati, apakah kita bisa mengaku-akui ini badanku? Wong kita sudah tidak ada lagi. Wong kita sudah di dalam surganya Allah. Tidak bisa lagi mengaku-akui. Itulah tanda orang yang sudah masuk surga dan tinggal di sisi Allah. Dari Allah kembali kepada Allah. Tinggal terkaan manusianya. Bila manusianya tak ada iman, maka anggapan manusianya, rohnya tidak bisa kembali kepada Allah. Rohnya gentayangan. Bagi orang-orang yang beranggapan begitu adalah orang-orang yang tak ada imannya di hatinya, kecuali imannya kepada hawa nafsu setannya sendiri di hatinya. Karena ayatnya jelas, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Allah kembali kepada Allah. Coba ilustrasi, coba logikanya. Dulu sebelum kita ada di dunia ini ada apa? Kan tidak ada apa-apa. Meskipun diceritakan oleh Allah kita diciptakan dari tanah, terus diperjalankan lagi kepada tumbuh-tumbuhan, terus diperjalankan lagi kepada hasil-hasil dari tumbuhan, padi, sayuran, buah-buahan, dijalankan lagi, dimasukkan kepada calon-calon kedua orang tua kita, sehingga menjadi sel sperma dan sel telur. Kemudian diperjalankan lagi, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Perjalanan itulah yang diperjalankan oleh Allah. Ya jalan uripe Allah sendiri ketika kita tak ada. Terus diperjalankan lagi menjadi gumpalan darah, gumpalan daging janin dan bayi. Apakah kita ingat itu semua? Kita tidak ada, kita malam, kita goib, kita sunyi, kita tak nyata saat itu. Yang nyata hanyalah uripe Allah dengan segala penciptaan-penciptaannya. Sama dengan hal itu, bagaimana sih rasanya mati? Bagaimana sih ketika aku mati? Ya sama ketika kau belum ada di dunia ini. Saat Allah sudah menceritakan perjalanan-perjalananmu. Sudah tidak ada apa-apa lagi. The end. Kenapa? Karena semua yang ada di dunia ini bukan panggung sandiwaranya manusia. Bagaimana mungkin manusia yang tak punya hidup? Bagaimana mungkin manusia yang tak punya badan bisa bermain sandiwara sendiri? Itu kan film. Itu kan bagi hawa nafsu yang merasa menjadi Tuhan. Hawa nafsu yang merasa menjadi dalang selama ini. Maka diazablah ia. Karena jauh dari Tuhannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dipahami ya. Jadi rasanya mati nanti ketika badan ini sudah membujur kaku, bagaimana rasanya sih orang-orang yang mati kecelakaan, mati tenggelam, mati terbakar dan mati yang dan berbagai macam jalan untuk kembali kepada Allah itu bagaimana rasanya? Rasanya ya seperti sebelum kita ada di dunia ini, ya ndak ada. Tidak ada rasa apa-apa. Yang punya rasa itu ya uripe Allah. Ya ketika ada di dalam dunia ini, ketika hidup inilah ada rasa-rasa. Ketika kita sudah meninggalkan dunia, kembali kepada sisi Allah, maknanya kita kembali ke asal usulnya. Dari Allah kembali kepada Allah. Ya tidak ada apa-apa. Yang ada hanya Allah. Pemikiran-pemikiran besok setelah mati ada alam ini, ada alam itu, ada alam siksa kubur, ada azab kubur, menunggu kiamat, menunggu hari kebangkitan, menunggu yaumil hisab, menunggu wasiratul mustaqim, menunggu timbangan, menunggu surga dan neraka. Itu kan pemahaman versinya setan, versinya hawa nafsu, menganggap semua kejadian-kejadian itu datangnya nanti. Kenapa? Agar manusia bisa diterlenakan di dalam dunia ini, agar manusianya ingkar kepada kitab-kitab Tuhannya. Jadi bagaimana caranya berdoa kepada Allah? Ya iman dulu baru bisa berdoa. Maknanya minta apapun. Bila Allah yang ada, ya pasti rela dan ridho. Diterima dan tidaknya, ya tetap uripe Allah. Pagelaran uripe Allah, hati selalu rela dan ridho dengan keputusan-keputusan Allah. Hati selalu rela dan ridho dengan kodok dan kodarnya Allah. Itulah Islam, itulah selamat, itulah agama Allah, yakni kembalinya hati kepada inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sebetulnya nasib hati orang-orang yang beriman, nasib hati Nabi dan Rasul itu sama nasibnya dengan orang-orang yang sudah mendahului kita.
Orang-orang yang sudah kembali kepada penciptanya. Sama apa imannya? Uripe Allah. Bagi orang-orang yang hidup saat ini, ya tak terima bila hidup ini Allah. Saya sendiri ya tidak terima bila hidup ini Allah. Bila kewujudan diri Abdul Halimnya lebih nyata daripada Allah, ya tidak terima kalau hidup ini Allah. Berarti bila Abdul Halim ini tidak terima bila hidup ini Allah, berarti hidup ini kan Abdul Halimnya. Dan tak terasa Abdul Halim sudah ngaku-ngaku jadi Allah dengan bukti Allahnya gaib, Allahnya tiada, Allahnya Adam, Allahnya rakanggo, yang kanggo, yang berkuasa, yang menjadi raja di dalam hatiku hanyalah Abdul Halimnya saja yang jadi Tuhan. Tak ada yang bisa merintah kecuali ikut perintahnya Abdul Halim. Inilah manusia yang menjadi utusan hawa nafsu, yang menjadi rasulnya hawa nafsu, manusia yang menjadi pesuruh hawa nafsunya sendiri di hatinya. Maka dari itu, bila kita sudah tak ada nanti, dilanjutkan lagi kehidupan ini kepada anak kita, cucu kita, cicit kita, dan orang-orang yang akan datang. Kemana kita kembali? Ya kembali ke sisi Allah. Cerita panggung sandiwara sudah selesai, berganti dengan orang-orang yang sesudah kita nanti. Kenapa? Karena semua ini panggung sandiwaranya Tuhan. Panggung sandiwaranya hidup. Inilah ahli-ahli surga. Orang-orang yang sudah kembali rela, ridho bahwa hidup. Rela, ridho bahwa badan. Rela, ridho bahwa apapun yang dilakukan di dalam kehidupan ini bukan milik manusianya. Sudah tercermin dalam ajaran para nabi dan para rasul, terkhususnya Kanjeng Nabi Muhammad. Awalilah semua pergerakanmu dengan nama Allah atau dengan niat. Jadi sebelum kita bergerak, bismillahirrahmanirrahim. Maknanya itu syariatnya. Hakikatnya bagaimana? Bidzatillahirrahmanirrahim. Dengan zat Tuhankulah aku bisa duduk. Dengan zat Tuhankulah aku bisa berdiri. Dengan zat Tuhankulah aku bisa makan. Dengan zat Tuhankulah aku bisa minum. Dengan zat Tuhankulah aku bisa sholat. Dengan zat Tuhankulah aku bisa ibadah. Dengan zat Tuhankulah aku bisa bekerja. Dan dengan zat Tuhan mula itu maknanya apa? Dengan uripe Allah inilah semua keadaan dan aktivitas bisa terlaksana. Itulah makna dari niat. Awalilah semuanya dengan niat yang maknanya hati selalu dipulangkan, dimi'rotkan, didunungkan, dimijilkan, diwusulkan kepada lillahi ta'ala, hanya Allah dan milik Allah. Itulah ajaran para nabi dan para rasul agar hati kita selalu dan selalu di dalam surganya Allah. Sudah tahu surga berarti bukan? Dan sudah tahu neraka berarti bukan? Yang tahu surga dan yang tahu neraka hanya Allah. Maka ketika diri kita sudah tak ada, tak wujud, tak hidup, maka yang ada, maka yang wujud, maka yang hidup hanyalah Allah. Dialah yang tahu di mana surga dan di mana neraka. Semuanya seluas dunia dan langit. Semuanya seluas bumi dan langit. Ketika kita masih bisa menyaksikan bumi dan langit
inilah tergelar neraka dan surga. Tinggal pilih, Anda tinggal di nerakanya Allah atau di surganya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi penduduk surga. Penduduk surga itu yang bagaimana? Penduduk surga itu yang hatinya iman kepada Tuhannya dan hatinya tidak ingkar kepada Tuhannya. Ayat yang terakhir di dalam surat Al-Imran, ayat yang ke-132. Bukti adanya neraka dan surga, yakni saat inilah buktinya. Kalau kita sudah mati, sudah tidak ada hidupnya, apa bisa terbukti surga dan neraka itu? Coba diangan-angan, dihayati. Kita bacakan ayat surat Al-Imran ayat yang ke-132. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasul agar kamu diberi rahmat. Kalau kita tidak taat kepada Allah, mana mungkin manusia menjadi Rasulullah. Jadi sesungguhnya Rasulullah itu ya seluruh ciptaan manusia. Allah memperjalankan manusia ketika malam. Bila manusianya tidak menggapai malam diri manusianya, ya manusianya menjadi Tuhan terus, menjadi Rasulnya, menjadi utusannya, hawa nafsune dewe-dewe. Tapi bila manusianya berani memalamkan, berani mematikan dirinya, maka ketemulah dengan Rasulnya Allah. Siapa? Ya, badan-badan inilah yang dihidupi oleh uripe Allah. Ketika diri kita sudah tak ada lagi di hati kita. Mari kita lanjutkan ayatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi langit dan bumi inilah surga Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, ya langit dan bumi ini menjadi azab benar. Dirinya merasa sempit dengan urusan-urusan dunianya. Alam seluas langit dan bumi tak akan pernah kelihatan luas. Kenapa? Karena hatinya selalu memandang yang sempit, yakni memandang dirinya dan memandang urusan-urusan dunianya. Jadi meskipun hidup di dunia dan
seluas langit dan bumi, maka hatinya tetap sempit. Malah lebih sempit daripada 1 meter kali 2 meter kuburan. Lebih sempit dari kuburan yang di luar itu. Sempit hatinya, cupot hatinya karena urusan dunia. Itulah azab benar dan azab kubur. Jadi langit dan bumi inilah bukti adanya surga dan neraka. Tergantung kita tinggal di mana. Setelah menyimak paparan-paparan di uripe Allah ini, kita bisa tahu diri kita ada di surga apa di dalam neraka. Bisa kita berkaca diri, bisa kita tahu kedudukan kita. Ayat yang ke-134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak, orang yang bertakwa itu adalah yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Sudah tahu bukan siapa ahli surga itu? Jelas di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Maha jelas dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Sebelum kita akhiri kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan salawat dhalimin daf'ul bala agar kita juga mencontoh Rasulullah agar jadi rasul-rasulnya Allah. Bukan jadi rasulnya iblis, setan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.